Seri Pertumbuhan Rohani 1. Injil Matius bagian 1. Paul C. Jong. Silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 sampai 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperinakkan Ishak, Ishak memperinakkan Yakub, Yakub memperinakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperinakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperinakkan Hezron, Hezron memperinakkan Ram, Ram memperinakkan Aminadab, Aminadab memperinakkan Nahason, Nahason memperinakkan Salmon, Salmon memperinakkan Boas dari Rahab, Boas memperinakkan Obed dari Rut, Obed memperinakkan Isai, Isai memperinakkan Raja Daud, Daud memperinakkan Salomo dari istri Uria. Untuk bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus, kita perlu percaya kepada keselamatan darinya. Dengan kata lain, percaya kepada keselamatan darinya adalah satu-satunya cara kita bisa menjadi bagian dari silsilahnya. Allah Bapa kita tidak mengutus malaikat-malaikat untuk menyelamatkan kita. Ia mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus sajalah yang diutus oleh Allah Bapa ke kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia membuat perjanjian bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, yang adalah anak Allah dan juru selamat kita, akan diampuni dari segala dosanya sekali untuk selamanya. Dalam konteks yang demikian, Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sini, silsilah Yesus Kristus menunjuk kepada dunia rohani tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Melalui iman dari pengenalan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bagian ini menjelaskan apa yang dibutuhkan dari seorang berdosa untuk diselamatkan dari segala dosanya dan menjadi anak Allah. Dengan kata lain, untuk menjadi anak Allah, seseorang harus memiliki iman yang sama dengan iman Abraham. Iman yang bagaimanakah yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita perlu percaya kepada firman Allah secara mutlak, sebagaimana yang dilakukan Abraham. Bagaimana iman Abraham bisa berkenan kepada Allah? Ia percaya kepada firman Allah secara menyeluruh dan mengharapkan sesuatu yang mustahil menurut logika manusia. Ia percaya kepada perjanjian Allah sebagaimana yang dikatakannya, yang melampaui pemikiran manusia. Itu adalah jangkauan iman yang menyeluruh. Meskipun istri Abraham sudah melewati masa mengandung untuk bisa memiliki anak, dan dengan itu mustahil bagi dia untuk bisa mengandung seorang anak. Abraham percaya kepada perjanjian Allah karena kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi sebanyak bintang di langit. Karena itu Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran kepadanya dan berkenan kepadanya. Demikianlah Abraham menjadi bapa dari orang-orang benar di dalam iman. Anda dan saya di zaman ini memandang kepada Abraham sebagai bapa dari semua
orang percaya karena ia percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Demikian juga kita perlu memiliki jenis iman Abraham agar bisa masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Inilah satu-satunya cara bagi orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa dan menjadi orang benar. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima keselamatan darinya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat agar kita bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus? Dengan kata lain, bagaimana kita percaya kepada keselamatan darinya atas orang-orang berdosa? Kita perlu percaya kepada Injil air dan Roh sebagaimana yang diberikan kepada kita. Allah Bapa kita mengutus anaknya Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat dunia untuk menghapuskan segala dosa dunia. Karena itu, kita harus mengakui bahwa Yesus menanggung segala dosa orang-orang berdosa dengan cara dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan iman yang benar adalah percaya bahwa ia disalibkan bagi dosa-dosa kita, mencurahkan darah dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan menyelamatkan orang-orang percaya kepadanya secara sempurna. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 15-16. Ini adalah bagian yang menjelaskan kebenaran tentang bagaimana Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya. Allah Bapa kita mengutus Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa dan membuat dia menanggung segala dosa kita ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk membasuh hati kita menjadi putih seperti salju dan untuk membuka pintu kerajaan Allah. Kita bisa menjadi orang-orang benar dengan menerima firman-Nya di dalam hati kita dan menjadi anggota keluarganya. Barang siapa yang percaya kepada karya yang dilakukan Yesus bisa berubah dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Jalan untuk bisa menjadi satu keluarga dengan Allah adalah dengan cara percaya kepada Injil air dan Roh. Agar seseorang berdosa menjadi anak Allah, ia perlu memiliki iman yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang-orang berdosa. Di dalam Alkitab, kata anak Daud menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda. Di dalam Perjanjian Lama, Allah membuat perjanjian bahwa ia akan mengangkat para raja dari antara suku Yehuda, salah satu anak Yakub. Kejadian 49 ayat 10. Daud adalah seorang dari suku Yehuda yang dibicarakan oleh Perjanjian Lama. Dan Yesus dilahirkan dari antara suku Yehuda sebagai raja. Sebagaimana yang dilakukan Abraham, kita menjadi bagian dari imamat rajani dengan percaya kepada firman Allah. Kita menjadi anak-anak Allah secara rohani. Dan barang siapa yang sudah menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus oleh iman, maka ia sudah menjadi seorang anak Allah. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya.
dan mereka terus memperanakkan banyak keturunan mereka. Orang-orang yang percaya kepada firman Allah akan terus memperanakkan anak-anak Allah. Semua orang yang menjadi bagian dari silsilah Yesus oleh iman adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, dan bukan orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dibanggakan di dalam diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi percaya kepada firman Allah. Karena itu, mereka menjadi satu keluarga dengan Sang Raja yang sejati. Ketika kita menjadi bagian dari silsilahnya karena iman, kita perlu memahami hal ini, bahwa di dalam silsilah Yesus, ada juga nama seorang perempuan sundal seperti Rahab dan juga nama Rut yang berasal dari Moab, seorang bukan Yahudi. Lalu, bagaimana kemungkinan perempuan sundal bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus? Iman Rahab kepada Allah yang membuat ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi orang berdosa untuk menjadi anak Allah adalah dengan percaya kepada firman-Nya. Ini berarti bahwa iman yang sejati bukanlah hidup yang baik dengan melakukan pekerjaan baik, tetapi percaya kepada firman Allah. Bagaimana mungkin perempuan sundal bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimanapun, Allah bahkan mengampuni segala dosa dari seseorang seperti seorang perempuan sundal melalui keselamatan dari Tuhan. Bahkan seorang perempuan sundal bisa menjadi anak Allah dengan memiliki iman kepada keselamatan dari Allah. Ini berarti bahwa semua orang berdosa di dunia ini bisa menjadi seorang anak Allah. Kitab suci mengatakan mengenai iman yang percaya kepadanya dan firman-Nya. Di dalam Matius 1, kitab suci berbicara mengenai iman Tamar. Siapakah Tamar? Ia adalah menantu Yehuda yang tidur dengan ayah mertuanya. Ketika kita melihat keburukan moralnya, bagaimana mungkin wanita yang memiliki hubungan seksual dengan ayah mertuanya sendiri bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus yang kudus? Bagaimanapun, Tamar diterima di sana karena imannya kepada perjanjian dari ayah mertuanya. Ia menjadi bagian dari silsilah Yesus dengan imannya yang percaya kepada firman yang diyakini oleh ayah mertuanya. Menjadi adat di Israel bahwa ketika anak laki-laki pertama meninggal dunia, maka anak laki-laki yang kedua akan diberikan kepada istri anak laki-laki yang pertama. Kalau anak laki-laki yang pertama itu tidak memiliki keturunan ketika ia meninggal, maka ayah mertuanya memiliki tanggung jawab untuk menikahkan istri dari anak laki-laki pertama itu dengan anak laki-laki yang kedua. Tamar menikah dengan anak laki-laki pertama, Yehuda. Tetapi anak laki-laki pertama itu jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuhnya. Jadi, sebagaimana ada Israel, Yehuda memberikan anak laki-lakinya yang kedua kepada Tamar. Akan tetapi, anak laki-laki yang kedua itu lalu tahu bahwa anak yang akan dihasilkannya tidak akan menjadi miliknya, dan karena itu ia membuang maninya. Lalu Allah menganggap bahwa itu suatu kejahatan sehingga ia membunuhnya. Ayah mertuanya memberikan anak laki-lakinya yang ketiga kepada Tamar. Akan tetapi, anak laki-laki itu masih terlalu muda, sehingga Yehuda berjanji bahwa ia akan memberikan anak laki-laki itu setelah ia tumbuh dewasa. Tamar menantikan anak laki-laki yang ketiga itu. Akan tetapi, ayah mertuanya tidak juga memberikan anak laki-lakinya yang ketiga. Karena itu, Tamar memikirkan sebuah rencana. Tiba musim menggunting bulu domba pada tahun itu. Karena itu,
Tamar menanggalkan pakaian jandanya dan bertelekung dan berselubung, serta duduk di tempat terbuka. Perempuan sundal di Israel harus bertelekung dan berselubung. Ketika Yehuda melihat Tamar dalam perjalanan pulang dari menggunting bulu domba, ia menginginkannya dan kemudian tidur dengan Tamar. Kemudian Yehuda memberikan cap meterainya, kalung serta tongkatnya sebagai tanda dan kemudian tidur dengan Tamar. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Tamar mulai nampak. Ia dianggap berzina karena ia adalah seorang janda. Di Israel, seorang yang melakukan perzinahan harus dihukum dengan dirajam atau dibakar. Yehuda merencanakan untuk menjatuhkan hukuman rajam. Tetapi saat itu Tamar mengatakan, "Aku hamil dan anak yang ada di dalam kandunganku adalah keturunan orang yang memiliki cap meterai, kalung dan tongkat ini." Semuanya itu adalah janji yang diberikan oleh Yehuda kepada perempuan sundal yang tidur dengannya. Karena itu, Yehuda mengakui semuanya dan Tamar akan melahirkan anak laki-laki yang akan melanjutkan silsilah keturunan di dalam keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberkati orang-orang yang percaya kepada firman perjanjiannya dan hidup di dalamnya. Dengan demikian, setiap orang yang menjadi bagian dari silsilah Yesus bisa masuk di dalamnya karena iman mereka kepada firman Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam bagian di atas, Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar. Tamar melahirkan 2 orang anak kembar dan melanjutkan silsilah Yesus oleh imannya kepada perjanjian Allah dengan Yehuda. Di sini, tidak seorang pun di Israel yang mengecam Tamar dan mengatakan, "Engkau melakukan kesalahan." Mereka bahkan memuji Tamar karena imannya dan mengatakan bahwa iman itu adalah iman yang diberkati. Demikian juga, Allah menerima iman dari orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Tamar menjadi bagian dari silsilah Yesus karena ia percaya kepada perjanjian Allah. Kalau kita percaya kepada firman Allah, kita juga akan menjadi anak-anaknya. Kita tidak menjadi orang-orang benar karena perbuatan baik kita. Setiap orang berdosa bisa menjadi orang benar melalui percaya kepada Injil air dan Injil kebenaran Allah dan menjadi satu keluarga dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa bukan karena perilaku kita yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi, kita menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepada firman perjanjian Allah. Kita menjadi anak Allah dan masuk ke dalam dunia Yesus dengan iman kita yang percaya kepada firman Allah. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kita kepada firman Allah. Kita harus mengenal dan yakin bahwa kita sudah menjadi orang-orang benar dan tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Yesus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa iman yang percaya kepada kitab suci adalah iman yang percaya kepada kebenaran Allah. Untuk menjadi orang-orang benar, kita harus menerima Yesus. Kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Kata pengudusan sering dipakai dalam dunia keagamaan. Akan tetapi, Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau ia dikuduskan melalui kekuatannya sendiri. Mari kita memperhatikan kitab suci.
Abraham mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya karena takut keamanan mereka terancam. Ishak melakukan hal yang sama dengan istrinya. Abraham menjual istrinya dan Ishak juga melakukan hal yang sama. Tamar dan Rahab di dalam bagian itu juga menjadi contoh dari beberapa orang yang sebenarnya tidak mungkin dimasukkan ke dalam daftar silsilah Yesus kalau bukan karena iman mereka. Di dalam kekristenan, pengudusan berarti menjadi kudus secara bertahap. Bagaimanapun kita tahu bahwa Tamar menjalin hubungan seksual dengan ayah mertuanya. Rahab adalah seorang perempuan sundal dan Rut adalah seorang bukan Yahudi. Tidak ada satupun dari wanita itu yang sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam silsilah Yesus dalam pandangan manusia. Namun, alasan mengapa mereka disebut sebagai orang-orang benar dan menjadi bagian dari silsilah Yesus adalah karena iman mereka yang kuat kepada perjanjian Allah. Inilah iman yang membawa kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan firman kebenaran Allah, kita bisa mengenal Injil air dan Roh oleh iman yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dengan kata lain, kenyataan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa, bahkan 0,0001%, sekalipun tidak dikarenakan oleh perbuatan baik kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, yang adalah anak Allah, dan kepada firman Allah yang tertulis, Injil air dan Roh. Kita menjadi anak-anak Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Allah, Raja kita, mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki Roh Kudus adalah umat-Nya. Ia memanggil orang-orang seperti kita yang memiliki iman kepada Injil air dan Roh sebagai anak-anakku yang dilahirkan kembali. Di dalam Alkitab, anak-anak Allah yang benar adalah berbeda dengan orang-orang biasa yang belum diselamatkan dari segala dosa mereka. Orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Injil air dan Roh berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang belum menerima pengampunan dosa mereka. Kita sudah diampuni dari segala dosa kita karena kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, juru selamat di dalam hati kita. Kita tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa kita karena kita percaya bahwa Tuhan kita sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan mencurahkan darahnya yang mahal dengan mati di kayu salib. Karena itu, kita menjadi anak-anak Allah melalui anak Allah dan percaya kepada kebenaran itu. Haleluya. Kami bersyukur kepada Allah kami yang sudah memberikan kepada kita Injil air dan Roh yang adalah kebenaran Allah.